Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran PPKN. Nah, anak sekalian, sampailah kita pada materi yang terakhir di bab 1 kelas 11 ini. Apa materinya? Ayo ikuti videonya seperti berikut. Nah, anak sekalian, kita sedang membicarakan tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan salah satu materinya adalah sebagai berikut. Ya, sekarang kita pada materi yang terakhir, yaitu upaya penegakan hak asasi manusia. Tentu yang dimaksud di sini adalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Anak sekalian, kita masuk ke nomor 1, upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Jadi memang upaya penegakan HAM di Indonesia itu bisa dilakukan oleh dua arah ya. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh pemerintah, dan yang kedua dilakukan oleh masyarakat. Nah, apa saja yang dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah dalam upaya penegakan hak asasi manusia? Anak sekalian, Idrus Affandi dan Karim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini. Yang pertama, kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik secara hukum, sosial, maupun politik, harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip yang dianut di dalam piagam PBB. Dan yang kedua, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan hukum internasional mengenai HAM, kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum internasional. Jadi begini anak sekalian, seluruh negara-negara di dunia ini sudah sepakat melakukan penghormatan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, mengingat banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di pelosok dunia ini, baik itu dilakukan oleh negara-negara miskin, negara berkembang, maupun negara maju, anak sekalian. Nah, dalam pelaksanaannya, anak sekalian, masing-masing negara berbeda-beda, selalu dipengaruhi oleh ideologinya, pandangan hidupnya, dasar negaranya maksudnya, lalu kemudian dipengaruhi juga oleh budayanya, adat istiadatnya, kebiasaan masyarakatnya. Oleh karena itu, anak sekalian, di samping Indonesia ini dalam penanganan hak asasi manusia mengacu pada pedoman-pedoman hukum internasional yang kemudian dimasukkan ke dalam hukum nasional, juga harus berpegang teguh kepada kedudukan Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Jadi walaupun punya aturan tersendiri, tetapi tetap harus mengacu kepada kepentingan HAM internasional yang tidak bertentangan dengan Pancasila tentunya. Kita lanjutkan. Nah, anak sekalian, bagaimana Indonesia di dalam menangani atau berupaya menegakkan, melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia? Yang pertama, Indonesia membentuk namanya Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini langkah yang pertama dilakukan oleh Indonesia. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993. Berarti ketika itu pada masa Presiden Soeharto, anak sekalian ya, masa Orde Baru. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri
setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Maknanya maksimal 10 tahun, sama dengan masa jabatannya Presiden dan Wakil Presiden. Kita lanjutkan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bersalah. Jadi jika ada dua belah pihak yang melakukan atau menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia, maka Komnas HAM ini melakukan perdamaian, mengupayakan dengan jalan damai, itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Di pihak-pihak, mungkin ada pihak-pihak yang memerlukan konsultasi mengenai hak asasi manusia, maka bisa datang ke kantor Komnas HAM untuk melakukan konsultasi dan melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkaitan. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Nah, anak sekalian, maksudnya adalah bahwa jika disinyalir, diduga ada pelanggaran hak asasi manusia, maka Komnas HAM ini melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, ya, dan hasilnya disampaikan kepada pemerintah dan DPR. Yang D, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa itu di pengadilan. Jadi kalau jika A dan B dan C itu tidak bisa terselesaikan, maka ya harus dilakukan penyelesaian sengketa tersebut di pengadilan. Ya, jangan sampai ada yang main hakim sendiri, ya, memutuskan tanpa sepengetahuan pengadilan hak asasi manusia. Kita lanjutkan. Yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menangani pelanggaran hak asasi manusia adalah, atau dalam upaya untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia adalah pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Jadi yang dimaksud instrumen hak asasi manusia ini adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan, menjamin proses perlindungan hak asasi manusia. Nah, instrumen HAM ini adalah berupa peraturan-peraturan perundangan. Peraturan perundangan atau instrumen HAM hak asasi manusia di Indonesia yang sudah dibentuk di Indonesia antara lain. Kalian bisa baca 1-7 ya. Misalnya perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Sudah Bapak tunjukkan di video sebelumnya ya, yaitu di pasal 10A. Di bab 10A pasal 28A sampai dengan pasal 28D. Pasal 28A sampai pasal 28J, bukan D ya. Jadi ada 10 pasal yang sebelumnya tidak ada. Namun setelah perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar yang kedua, khusus ada pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, melahirkan TAP MPR nomor 7 tahun 98 tentang rencana aksi HAM. Lalu Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu nomor 6, berbagai ratifikasi hukum HAM internasional, antara lain ratifikasi ICCPR dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005.
dan ratifikasi ICESCR dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Lalu nomor 7, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Oke ya, jadi inilah sebagian dari instrumen HAM, yaitu peraturan perundangan yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Kita lanjutkan. Yang C atau yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menegakkan hak asasi manusia adalah pembentukan pengadilan HAM. Jadi peraturan HAM sudah dibentuk, lalu kemudian Komnas HAM, dan yang ketiga adalah pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Ya, nah ini pengadilan. Kalau terjadi pelanggaran HAM berat, baik itu pelanggaran HAM berat kemanusiaan maupun genosida, maka pengadilannya bukan pengadilan biasa, ya, bukan PNPT, tapi adalah pengadilan khusus HAM yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kita lanjutkan. Nah, sekarang upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang A, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan ini berarti upaya preventif namanya, ya, upaya preventif. Upaya sebelum terjadi. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Anak sekalian, jadi hukum tetap harus selalu ditegakkan, ditempatkan pada tempat yang lebih tinggi, di atasnya negara. Jadi semua hal harus dipayungi oleh hukum. Artinya semua tindakan negara, pejabat negara, lembaga-lembaga pemerintah, dan organisasi-organisasi yang ada, juga termasuk seluruh masyarakat Indonesia, di dalam melakukan kegiatan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dan jika terjadi pelanggaran, maka harus ditindak dengan tegas. Hukum harus ditegakkan. Dan juga demokrasi. Artinya suara rakyat, partisipasi rakyat terhadap kegiatan-kegiatan harus terus-menerus diupayakan, sehingga tidak lagi ada pelanggaran hak-hak yang sepatutnya dimiliki oleh rakyat. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, seringkali anak sekalian, buruknya pelayanan publik terhadap rakyat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Lalu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Kita lanjutkan bagian yang D. Yang B, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Upaya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini yang B ini yang harus dilakukan oleh masyarakat. Anak sekalian, harmonisasi itu artinya keseimbangan, ya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tentu saja kalian sudah belajar bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban, termasuk hak dan kewajiban asasi manusia, itu artinya bahwa kewajiban itu lebih utama daripada hak.
kalian bisa mendapatkan hak dengan baik jika kita semua melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Apa kewajiban kita terhadap hak asasi manusia? Kewajiban kita adalah hanya dua, sekalian, seperti yang diatur di dalam pasal 28J ayat 1 dan ayat 2. Yang pertama adalah kewajiban kita menghormati HAM orang lain. Ya. Jika kita semua menghormati HAM orang lain, maka insya Allah tidak akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kedua adalah menghormati dan menghargai peraturan perundangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, dua hal itulah yang menjadi kewajiban kita di dalam penegakan hak asasi manusia. Di samping itu masih ada, bisa juga kalian menemukan kewajiban-kewajiban atau partisipasi warga negara di dalam penegakan HAM selain menghindari sikap egois. Misalnya juga jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, segeralah melapor ya kepada pihak yang berwajib. Jangan main hakim sendiri. Lalu kemudian bisa juga meningkatkan pengetahuannya tentang HAM, ya, meningkatkan pengetahuan tentang HAM. Lalu kemudian juga ikut menyebarluaskan pengetahuan tentang HAM, ya, ikut juga menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya HAM. Nah, begitu anak sekalian ya. Nah, kita lanjut. Ya, ternyata anak sekalian, inilah materi kita pada kali ini, yaitu upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan pemahaman bagi kalian di dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.